Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Trindasari. Saya di kelas 12 BIPA 3, SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang, absen 33. Guru pembimbing saya yaitu Pak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Di sini saya akan melakukan ujian praktek bahasa Indonesia. Di sini juga saya mengangkat tema aksi Kamisan. Akhir-akhir ini, aksi Kamisan menjadi buah bibir tengah kalangan muda-mudi Indonesia. Sebenarnya aksi ini telah dilangsungkan pertama kali di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2007 oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Sekarang, aksi Kamisan tak hanya dilangsungkan di Jakarta, melainkan kerap dilangsungkan di beberapa daerah di Indonesia seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan lainnya. Namun beberapa kota seperti Bogor dan Bukit Tinggi sempat dilarang menggelar aksi Kamisan karena dinilai rekan aksi Kamisan ini bagian dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Penggagas aksi Kamisan Maria Katarina Sumarsi, orang tua dari salah satu korban tragedi Semanggi I tahun 1998, lalu ada Suciwati, istri dari mendiang penggiat HAM Munir Saitolib, dan yang terakhir ada Bejo Untung, perwakilan dari korban pembunuhan, pembantaian, dan pengurungan tanpa prosedur hukum terhadap orang-orang yang dianggap PKI pada tahun 1965 hingga 1966. Dilansir dari beberapa sumber, aksi Kamisan ini ialah aksi diam disertai payung hitam bertuliskan tuntutan-tuntutan kasus penyelesaian, atau aksi ini biasa disebut sebagai aksi payung hitam. Yang melatar belakangi aksi ini ialah sikap pemerintah yang semakin kesini makin dirasa mengabaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Pemerintah yang diam dalam menyikapi persoalan pelanggaran HAM berat ini membuat keluarga dan para aktivis semakin gencar menyampaikan aspirasi mereka. Ada 4 lembaga tujuan aksi Kamisan yang dinilai lembaga-lembaga ini adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusutan tuntas kasus pelanggaran HAM berat. Yang pertama ada Presiden sebagai penerbit regulasi keputusan Presiden atau Kepres, lalu ada DPR sebagai instansi dalam membuat surat rekomendasi terhadap Presiden, lalu yang ketiga ada Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik. Namun, tujuan utama aksi Kamisan ini ialah Presiden yang mengacu pada substansi UU nomor 26 tahun 2000 di mana Presiden memegang penuh peran utama dalam membuat keputusan Presiden atau Kepres yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Peserta atau rekan aksi Kamisan menuntut Presiden dari periode ke periode untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini yang telah memasuki tahap penyelidikan di Komnas HAM. Kasus-kasus yang telah memasuki tahap penyelidikan di Komnas HAM yaitu tragedi Semanggi I, tragedi Semanggi II, Tanjung Priok Trisakti, Talang Sari, penculikan atau penghilangan paksa tahun 1998, tepatnya pada tanggal 13 hingga 15 Mei. Lalu yang terakhir, ada tragedi 1965. 14 Januari 2021, aksi Kamisan telah memasuki jilid ke-663. Melalui akun sosial media Twitternya, aksi Kamisan menyinggung Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Menurut Amnesty International Indonesia, aktivis JSKK atau Jaringan Sosial Korban untuk Keadilan telah mengirimkan surat untuk Presiden Joko Widodo per 14 Januari 2021, di mana di surat itu pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Setiap hari Kamis selama 14 tahun terakhir, istri-istri atau keluarga para korban selalu mengirimkan surat kepada pemerintah. Bentuk surat bermacam-macam, mulai dari kumpulan-kumpulan puisi hingga surat kritikan tentang pembentukan tim komite penyelesaian HAM berat.
Dari ratusan surat yang telah dikirim ke pemerintah, tak ada satupun yang digubris. Namun sayangnya 14 tahun aksi Kamisan berjalan belum menuai titik terang keadilan. Hanya ada dua kemungkinan. Akankah pemerintah mendengarkan suara mereka? Atau aksi Kamisan akan menjadi aksi sepanjang hayat tanpa akhir? Yang pasti kami berharap pemerintah cepat mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia sekarang, supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang akan datang. Saya Tiara Trinasari, saya pamit undur diri. Karena kebenaran akan terus hidup, sekalipun kau lenyapkan, kebenaran takkan mati. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Akan terus memburumu seperti kutukan.